Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Putri Salsabila Nursifa. I'm a student at Pancasakti University Bekasi. My major is English Education. I want to qualify my midterm exam for my lecturer, Miss Iswandini Agustin, with courses Advanced Grammar. Nah, banyak banget nih yang masih bingung perbedaan antara simple past tense dan present perfect. Padahal keduanya digunakan sama-sama untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Untuk yang pertama, mari kita bahas simple past tense terlebih dahulu. Seperti kita lihat di dalam tabel, untuk simple past, yang pertama adalah digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau namun dengan spesifik waktu tertentu. Contohnya, I finished my work 2 hours ago. 2 hours ago, di mana waktu di sini adalah waktu yang jelas. Kemudian untuk yang kedua, digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau di mana kejadian ini sudah benar-benar berakhir. Contohnya, I was in Europe when I was 10 years old. Dan penggunaan simple past yang ketiga digunakan untuk urutan kejadian di waktu lampau yang sudah terjadi. I was in Miami for 2 weeks. Kemudian untuk penggunaan present perfect tense, yang pertama adalah tidak ada keterangan waktu yang jelas. Contohnya, I have already finished my work. Finish my work. Just it. Nah, di situ tidak ada keterangan waktu. Artinya saya sudah selesai mengerjakan pekerjaan saya. Nggak ada keterangan waktu udah atau belum. Intinya itu kalau misalkan di present perfect. Kemudian yang kedua adalah kejadian di masa lampau yang efeknya masih terasa sampai saat ini. Misalkan I've been in Europe many times. Efeknya tuh di kita benar-benar terasa sampai saat ini. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga, simple past tense dengan present perfect, yaitu present perfect dilakukan secara berulang-ulang. Okay, let's go to the exercise. This is a good book. Would you like to read it when I'm finished? Nah, pada kalimat yang pertama tidak ditemukan keterangan waktu secara spesifik. Jadi kita identifikasi bahwa kalimat ini adalah kalimat present perfect. Kemudian yang B, thanks, but I bla 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 it. I bla 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 it a couple of months ago. Jadi jawabannya adalah thanks, but I have already read it. And I read it a couple of months ago. Untuk kalimat yang kedua, kita bisa temukan keterangan waktunya, yaitu a couple of months ago. Beberapa bulan yang lalu. Nah, kalimat ini adalah kalimat simple past dan simple past dari read adalah read. Kemudian untuk exercise nomor 8. What European countries bla bla bla? Jawabannya adalah what European countries have you visited? Karena dalam kalimat ini tidak ditemukan keterangan waktu, berarti kalimat ini adalah kalimat present perfect. Kemudian yang B, I bla 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 Hungary, Germany, and Switzerland. I bla 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 Hungary in 1998. I bla 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 in Germany and Switzerland in 2001. Jadi jawabannya adalah I have visited in Hungary, Germany, and Switzerland, and I visited Hungary in 1998, and I was in Germany and Switzerland in 2001. Alasannya adalah karena pada kalimat kedua terdapat keterangan waktu yaitu 1998. Jadi jelas kalimat ini adalah kalimat simple past. Kemudian I visited. Kalimat yang ketiga menggunakan simple past dari visit yaitu visited. Kemudian B pada past tense yaitu was. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise present perfect. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan, kita menggunakan a verb di antara subjek, you, dan main verb. Dan untuk jawaban, kita berikan short answer terlebih dahulu dan kemudian lengkapi jawaban kalimatnya. Berikut adalah contohnya. Use
many times, a lot of times, several times, a couple of times, once of in my lifetime, never, and in the complete sentence. For example, be in Florida. Speaker A. Have you ever been in Florida? Speaker B. Yes, I have. I've been in Florida many times. Or, no, I haven't. I've never been in Florida. Oke, untuk rumusnya adalah have or has plus subject plus ever plus past participle. Soal yang pertama, ride a horse. Past participle ride adalah ridden. Jadi, have you ever ridden a horse? Yes, I have. I've ridden a horse a couple of times. Soal yang kedua adalah buy something on the internet. Have you ever bought something on internet? Yes, I have. I've bought something on internet lots of times. Using word plus a form of do and verb tenses review. Nah, untuk ini kita gunakan untuk menanyakan tentang sebuah kegiatan. Misalnya I'm going, will do, are going to do, did, and extra. Di sini kita harus melihat juga tensesnya. Jika tenses simple past, maka kita harus pakai did pada kalimat tanya dan jawabannya menggunakan simple past form when. Jika kalimatnya present perfect, subjeknya she, he, it itu menggunakan does. Tapi jika subjeknya I, you, we, they menggunakan do. Contohnya, what does Bob doing every morning? He goes to class. Oke, kita akan mengerjakan beberapa exercise. Yang pertama, on weekends. Jadi, what are you going to do on weekends? I going to the market. Soal kedua, after class yesterday. Di sini kita harus analisis dulu kalimatnya. Nah, di sini kan terdapat keterangan waktu atau keterangan masa yaitu yesterday. Artinya dia menggunakan simple past atau kejadian yang sudah terjadi. Jadi kalimatnya adalah what did you do after class? I went to playing basket. Untuk soal yang ketiga, after class today. Contohnya, what would you like to after class today? I would like to visit Ilma's house. Nah, selanjutnya using how often. Digunakan untuk menanyakan suatu frekuensi atau seberapa sering. Contohnya, how often do you eat lunch at the cafeteria? About twice a week. Nah, berikut adalah frekuensi expressionnya seperti yang ada di dalam tabel. Ada a lot, once in a while, not very often, hardly ever, almost never, never, every other, once a, twice a, 3 times a, and 10 times a. Tuh, mari kita coba kerjakan beberapa exercise. Yang pertama, buy a toothbrush. How often do you buy a toothbrush? 3 times a month. Kemudian, yang kedua, go swimming. How many times a week do you go swimming? 1 a week. Kemudian, yang ketiga adalah be late for class. How often are you late for class? Every day.